Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin Makassar menyambut komandan barunya dalam upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifan Nurdwianto MH, menggantikan Marsma TNI Bonang Bayu Aji Gautama sebagai Danlanut Sultan Hasanuddin. Pembacaan keputusan Panglima TNI dan Ketua PIA Ardian. Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin kini dijabat komandan baru. Upacara serah terima jabatan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin digelar di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin Kamis 16 Januari 2025. Dalam upacara serah terima jabatan ini, Marsikal Pertama Marsma TNI Arifaini Nurdwianto MH menerima jabatan sebagai Komandan Lanut dan Lanut Sultan Hasanuddin, menggantikan Marsma TNI Bonang Bayu Aji Gautama. Sebelumnya, Marsma TNI Arifaini Nurdwianto sendiri menjabat sebagai Inspektur Komando Operasi Udara Irkopsud 1. Sementara Bonang Bayu Aji yang telah memimpin Lanut Sultan Hasanuddin selama 1 tahun 4 bulan, menyerahkan jabatan dan Lanut Sultan Hasanuddin setelah diangkat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Udara Kasau. Upacara serah terima jabatan ini dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Udara Pangkopsud 2, Marsikal Muda Marsda TNI Deni Hasoloan S. Hari ini kita lihat serah terima jabatan Komandan Lanut Sultan Hasanuddin dari Pak Bonang kepada Pak Arifaini secara lancar. Ya, mudah-mudahan Lanut Hasanuddin terus dapat berkiprah sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh negara. Selaku Inspektur Upacara, Pangkopsud 2 menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Marsma TNI Bonang Bayu Aji Gautama untuk memajukan Lanut. Marsda Deni Hasoloan juga menyampaikan harapannya kepada Danlanut yang baru, Marsma TNI Arifaini Nurdwianto MH, untuk dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan segala keteguhan dan ketulusan. Ifesya Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, talkshow film Eva Pendakian terakhir digelar di Mall Panakukang, Makassar. Talkshow ini tak hanya menghadirkan para pemeran film, namun juga menghadirkan sosok Eva, gadis pendaki asal Makassar, yang kisahnya menjadi inspirasi film ini. Berikut informasinya untuk Anda. Tepat sebelum ditayangkan secara perdana di seluruh bioskop di Indonesia pada 16 Januari 2025, talkshow film Eva Pendakian terakhir digelar di Mall Panakukang, Kota Makassar. Talkshow ini menghadirkan langsung 2 pemeran dalam film tersebut, yakni Keisha Alvaro yang berperan sebagai Pasha dan Ilham Aji Santoso yang berperan sebagai Vicky. Keduanya pun menceritakan tantangan yang dialami selama proses syuting. Menurut Ilham, adegan saat dirinya kesurupan menjadi yang paling menantang. Meskipun hanya settingan, namun menurutnya itu membutuhkan latihan yang keras untuk adegan tersebut agar lebih menjiwai. Sementara Keisha mengaku film ini merupakan film pertamanya yang menceritakan kisah pendakian, di mana dalam setiap adegan yang diambil itu benar-benar dalam keadaan mendaki. Dan di antara para pemainnya tidak ada yang merupakan seorang pendaki atau pernah mendaki sebelumnya. Hal ini menurut Keisha menjadi tantangan tersendiri baginya. Selain pemeran film, kehadiran sosok Eva di kehidupan nyata juga menambah kesan dari talkshow ini. Gadis asal Makassar yang namanya menjadi judul dari film ini mengaku senang karena dengan film ini, kisahnya mampu menginspirasi banyak orang. Selain itu juga hadir produser film Marsha Doeni, eksekutif produser Anwar Matawape, serta wakil bidang sumber daya dan perencanaan Unhas, Dr. Engineering Insinyur Muhammad Rusman IPM MT, yang membahas mengenai industri kreatif di Sulsel. Marsha Doeni selaku produser pun menceritakan film ini terinspirasi dari kisah gadis pendaki asal Makassar, Eva, yang viral pada tahun 2021 karena hilang secara misterius dalam pendakiannya di Gunung Abu Maros, Sulawesi Selatan. Film Eva Pendakian terakhir ini hanya terinspirasi dari sebuah kisah pendakian wanita di Makassar, ya lebih tepatnya di Gunung Abu di Maros. Nah ini kenapa saya bilang cuma terinspirasi, ini tuh jadi lebihnya itu kami dramatisir dengan kebutuhan film yang lebih ini, dan kami mengambil sisi kasih sayang antara pertemanan di situ juga, ya, dan ini lebih ke kisah pendaki wanitanya itu yang bisa survive
hilang selama 4 hari tanpa makan, tanpa minum, dan akhirnya bisa ditemukan oleh tim SAR, ya, dan ditemukan dengan keadaan selamat. Ya, maksudnya di sini ingin menginspirasi dan mengedukasi juga, khususnya untuk para pencinta alam dan pendaki gunung, agar bisa lebih menghargai alam, karena di film ini juga ada edukasi di mana mendaki gunung ada aturan-aturan yang memang harus dipatuhi pastinya gitu. Disebutkan Marsha, kisah pada film ini menekankan sisi kasih sayang dalam pertemanan serta kisah inspiratif seorang pendaki wanita yang bisa bertahan hidup dalam kondisi tersebut. Film ini menurutnya juga berisi pesan untuk menjaga alam dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di suatu daerah. Di sisi lain, eksekutif produser film Eva Pendakian Terakhir, Anwar Mattawape, mengatakan jika film ini merupakan upaya untuk mengangkat kisah-kisah lokal melalui industri kreatif. Anwar Mattawape mengatakan jika film ini merupakan upaya untuk mengangkat kisah-kisah lokal melalui industri kreatif. Dan meski terinspirasi dari kisah asal Makassar, film ini diperankan oleh pemain kaliber nasional. Juga beberapa scene sengaja menggunakan bahasa Jawa untuk menambah luas cakupan penonton. Film ini saya angkat dari inspirasi kisah Sulsel di Makassar ini untuk saya nasionalkan. Itulah menjadi harapan saya dan cita-cita saya di sini. Kalau orang Makassar yang main, ceritanya dari Makassar, pemainnya orang Makassar, nanti yang nonton orang Makassar tahu juga kan? Mending kita nasionalkan Makassar. Pemainnya orang Jawa, budayanya dijadikan kasih Jawa, tapi itu orang tahu dari Makassar. Cara menjual Makassar dengan lebih soft. Anwar pun mengajak seluruh pelaku industri kreatif Sulsel untuk berkolaborasi dalam memajukan industri kreatif Sulsel, salah satunya melalui produksi film ini. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia pada 16 Januari 2025, film Eva Pendakian Terakhir sukses menarik antusiasme masyarakat. Seperti apa komentar mereka yang telah menonton film karya sineas lokal ini? Berikut liputannya. Film Eva Pendakian Terakhir tayang perdana pada 16 Januari 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Penayangan perdana itu salah satunya dilakukan di Cinema XX1 Mall Panakukang, Makassar. Di tempat ini, usai digelar talk show film tersebut, dilanjutkan dengan nonton bareng film yang dibintangi Bulan Sutena ini. Hadir sejumlah tokoh mulai dari Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep, hingga General Manager UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Usai menyaksikan film Eva Pendakian Terakhir ini, mereka pun memberikan komentar terkait film yang diangkat dari kisah nyata gadis pendaki asal Makassar ini. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Rum, film ini seru dan memiliki banyak plot twist sehingga susah untuk ditebak. Ia pun merekomendasikan film ini untuk ditonton para pecinta film horor. Ratingnya 9. 9 dari 10 ya? Dari 10. Kenapa alasannya? Pertama, seru. Alurnya susah ditebak. Kan biasa kalau film horor alurnya bisa ditebak ya. Ini nggak bisa ditebak. Siapa yang menjadi banyak plot twist di sini. Jadi buat pencinta film horor dan yang suka mitos-mitos di sebuah daerah, ini kayaknya cocok deh. Sementara Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munawir, memuji lokasi pengambilan gambar dari film tersebut yang benar-benar dilakukan di hutan dan gunung. Menurutnya, film ini sukses menghadirkan ketegangan bagi penonton dan juga menekankan pesan agar jangan mengesampingkan kultur serta pesan dari para pendahulu. 7 lah, iya, 7%. Karena penempatan venue, pengambilan lokasinya dapat, terus dari segi ketegangannya juga momen-momennya tepat pada alur cerita ini, dan tempatnya juga memang sesuai dengan judul filmnya. Adapun Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep, Cenal Sanusi, menilai ada banyak pesan yang terkandung dalam film ini. Selain pesan untuk menaati adat istiadat suatu daerah, ada pula pesan pentingnya pengetahuan agama khususnya bagi generasi muda. 9. Banyak kandungan film ini yang sangat bagus, terutama kearifan lokal, karena anak muda sekarang itu harus diajarkan kearifan lokal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya masuk wilayah
apalagi kawasan adat yang asli harus menaati adat istiadat di sana. Kemudian terlepas dari itu semua juga banyak nilai-nilai yang harus untuk generasi muda, bahwa bukan hanya masalah pengetahuan pengetahuan agama juga penting karena tadi endingnya itu terkait masalah religi. Sedangkan General Manager UNESCO Global Geopark Maros Pangkep Dedi Irfan mengungkap keunggulan film ini yang berasal dari pemilihan lokasi pengambilan gambar, di mana lokasinya juga merupakan kawasan UNESCO Global Geopark sama dengan kisah aslinya di Gunung Abo Maros. Menurut saya ini filmnya sangat cukup baik dari pengambilan gambar dan talentnya juga luar biasa. Menurut saya ini patut diapresiasi dengan angka 8. 8/10. Iya. Pesan-pesan yang disampaikan itu apa yang Bapak bisa tarik? Yang pertama, pengambilan gambar dari film ini tuh di daerah Gunung Sewu yang juga merupakan salah satu UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia, sama persis dengan di mana tempat lokasi sebenarnya aslinya. Asli pengambilan gambar ini tuh di tempatnya di kawasan Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Dengan latar belakang tadi Kars yang luar biasa, dan kemudian pesan kedua, cintai alam supaya alam juga mencintai kita. Film Eva Pendakian Terakhir merupakan karya kolaborasi dari Rumah Produksi Citra Visual Cinema dan Tita Entertainment. Film ini mengangkat kisah nyata pendaki asal Makassar bernama Eva yang diperankan Bulan Sutena yang sempat hilang selama 4 hari di Gunung Abo Maros. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Sejak awal perang Israel-Hamas di Gaza, relawan dan tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjalani aktivitas dengan berbagai keterbatasan, bahkan sempat harus mengungsi ke selatan. Kini, harapan adanya gencatan senjata membuat mereka optimis bisa kembali maksimal merawat pasien. Selengkapnya ikuti laporan VOA berikut ini. Menjelang transisi kepemimpinan Amerika Serikat pada 20 Januari, Joe Biden kembali mendorong berakhirnya perang di Gaza. We're seeing some progress. And, I know hope springs eternal. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump juga mengulangi ultimatumnya agar Hamas melepas semua tawanan sebelum ia dilantik. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dalam negosiasinya untuk mengakhiri perang, pemerintahan Biden berkoordinasi dengan tim dari Trump. Di saat negosiasi dipimpin utusan Biden, Amos Hochstein. Calon utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, juga berbicara dengan pejabat Qatar yang menjadi perantara bagi Hamas. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the president, his reputation, the things that he has said that are driving this negotiation. Israel dan Hamas akhirnya semakin dekat ke kesepakatan gencatan senjata dengan sejumlah fase penarikan pasukan Israel dan fase pembebasan sandera serta pertukaran tawanan. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 15 bulan dan sejak awal perang, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara sudah ikut terdampak. Rumah sakit ini baru dibuka lagi pada pertengahan 2024 sebelum akhirnya kembali tidak beroperasi maksimal. Dengan meningkatnya intensitas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF beberapa bulan terakhir. Begitu wilayah utara Gaza kembali bebas dari pertempuran, Mercy Indonesia siap untuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Informasi terakhir, kondisi pasien-pasien yang ada di dalam ini relatif stabil gitu ya, jadi tidak membutuhkan perawatan intensif, tapi masih dalam pemantauan. Teman-teman yang berada di dalam rumah sakit ini ya, sekarang dapat sumber listrik dari sisa panel surya ya. Jadi di Rumah Sakit Indonesia itu ada panel surya, sebelumnya banyak ya, kena serpihan bom, ada yang rusak, tapi sisanya ini masih bisa dipakai dengan waktu terbatas. Menurut Habib Hadiki, gencatan senjata akan memudahkan perawatan pasien. Tetap sama ceasefire dan bantuan internasional logistik ya, terutama itu bisa masuk gitu ya. Menurut seorang ahli beda Mercy, perang membuat pelayanan kesehatan tak bisa optimal karena tenaga medis harus mengantisipasi adanya perintah evakuasi. Nah, pada saat itu juga kami mulai perjalanan dari Rumah Sakit Kamal Atwan sampai ke depan Rumah Sakit Indonesia. Nah, pada saat itu kami bisa menghubungi liaison officer kami dari Mercy untuk memberitahukan dan mengkoordinasikan, membantu menghubungi WHO dan UN terkait kondisi kami, bahwa kami terjadi penyerangan darat dan kami diminta untuk evakuasi. Ketatnya pemeriksaan juga memperlambat gerak tenaga medis. Di holding point kita menunggu sekitar 2 jam sambil menunggu green light. Akhirnya
ketika kami diarahkan boleh melanjutkan perjalanan, kami sampai di checkpoint. Nah, untuk daerah-daerahnya nggak begitu hafal, tapi yang pasti sebenarnya itu dekat karena secara perhitungan peta normal tanpa penundaan itu sebenarnya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 20 menit. Baik Rumah Sakit Indonesia maupun Rumah Sakit Kamal Atwan berada di Beit Lahia, Gaza Utara. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang telah membuat sedikitnya 26 rumah sakit tak bisa beroperasi penuh. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.